Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat datang warahmatullahi wabarakatuh. pada sahabat-sahabati. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan Ngaji Nusantara pada sore hari ini. Semoga kita semua selalu diberikan kenikmatan, kesempatan, keberkahan, sehingga bisa mengikuti kegiatan Ngaji Nusantara ini dengan istiqomah. Langsung saja mari kita buka dengan bacaan umul kitab bersama-sama. Ridwanillah wali syafaati Rasulillah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Selanjutnya kepada Mas Sakti disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa walatihi wa dzurriyyatihi summa ila hadrati ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wa syarna sahabati wa tabi'in wal ulama ila amin wal muslimin wal malaikatil muqarrabin wa syuhada syaidan syaikhul qadir al-jani radhiyallahu anhu summa ila jami'il kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu al-mu'assis al-mu'alif hadal kitab ta'lim wa ta'alim barfallah dunubuhum wa satara uyubuhum sya'ulillahi lana lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mengulas yang kemarin, bahwa kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana kita dalam menjadi seorang murid itu, di antaranya kita harus mempunyai sifat yang penuh dengan ketawaduan. Dan kita di situ kemarin sudah diterangkan pula dengan syair adunya aqallu minal qalil, bahwa dunia ini adalah sedikit dari hal yang sedikit. Pada sore hari ini nanti saya akan menerjemahkan dengan sebagian dengan menggunakan bahasa Jawa, kemudian nanti saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Gitu. Kita pada hari ini akan belajar tentang apa sih yang harus dimiliki oleh seorang murid itu, melanjutkan dari yang kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yambaghi li ahlil ilmi alla yudillu nafsahu bitam'i fi ghairi matma'in wa taharraza amma fihi mudillatul ilmi wa ahlihi wa yakuna mutawadi'an. Wa yambagi lan sayukja li ahlil ilmi kedue ahli ilmu. Alla yudhillu apa yen to ora nginaake sapa ahli ilmu nafsahu ing awake ahli ilmu bitam'i kelawan ngarep-ngarep fi ghairi mamtain ing dalem liyane panggauta pengarep-ngarep wa yataharraza lan zento ngreksa amma fihi amma saking barang fihi kang ing dalem mudillatun dadekake apa ilmu al ilma ilmu wa ahlihi lan ahline ilmu wa yakuna lan sayukja yen to ana sapa ahli ilmu mutawadhian iku adab asor. Maksudnya bagaimana? Sebaiknya pada penuntut ilmu itu dia tidak mempunyai sifat yang tomak. Tomak itu dalam arti di sini berarti rakus. Dan dia itu harus mempunyai sifat tawadhu, baik kepada ilmunya yang dimiliki maupun sama dirinya
sendiri. Maka di sini akan dilanjutkan bahwa seorang ilmu itu ketika kita menjadi penuntut ilmu, kita tidak boleh akan menyombongkan diri kita sendiri. Gitu. Dan di sini diterangkan adalah at-tawadhu'a. Jadi semua itu bergantung pada kesucian kita. Wa tawadhu'u utawi adab asor baina takabburi wal mudillati. Itu iku antarane gumedhe wal mudillati lan ngasorake. Wal ifatu kadzalika utawi ifah kadzalika iku kaya mengkono-mengkono. Baina takabbur wal mudillah. Yu'rafu dzalika yu'rafu bisa dingerteni dzalika apa mengkono-mengkono al ifah kadzalik. Fi kitabil akhlak ing dalem kitab akhlak. Jadi pada ini menerangkan tawadhu. Sikap tawadhu itu berarti di antara orang yang sombong dengan orang yang adab asor. Nah, ini juga diterangkan pada antara tawadhu, seorang penuntut ilmu harus mempunyai sifat tawadhu dan sifat ifah. Ifah pun di antara sombong dan juga adab asor. Nah, permasalahannya, apa sebenarnya perbedaan antara tawadhu dengan ifah itu? Nah, biasanya pada penuntut ilmu itu harus mempunyai 3 sifat. Kalau di taklim ini berarti mempunyai dua sifat. Tapi dalam biasanya itu menggunakan tiga sifat. Yang pertama, yaitu sifat tawadhu. Tawadhu jelas, yaitu rendah hati. Dan di dalam tawadhu ini rendah hati, itu dia pun tidak menyombongkan apa yang telah dimiliki. Orang tawadhu itu dia di tengah-tengah. Dia pun bisa sombong dan dia itu bisa benar-benar tawadhu. Contohnya, ketika kita menjadi seorang penuntut ilmu, ilmu yang kita miliki itu terkadang kita berhasil. Kadang kita menyombongkan diri kita. Ini loh pekerjaan saya. Ini loh karena jerih payah saya. Padahal sebenarnya itu tidak boleh. Meskipun dia mempunyai sifat tawadhu. Tuh. Tawadhu itu berarti rendah hati. Sedangkan yang kedua itu ifah. Ifah itu apa? Ifah itu menjaga kesucian. Jadi menjaga kesucian kita agar terbebaskan dari apa-apa yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik menjaga dari perilaku kita, dari pandangan kita, dari sesuatu yang menyebabkan ilmu kita itu tidak bermanfaat. Baik perkataan kita. Itu seluruhnya dibahas tentang ifah. Nah, pada kita taklim ini hanya membahas tentang tawadhu dan ifah hanya sebagian saja. Tidak dibahas secara mendalam. Kenapa? Karena kedua itu dibahas dalam kitab akhlak. Kayak itu. Kemudian di sini ada juga angsyada wis macaaken atau dalam arti di sini adalah ada sebuah syair. As-Syekhul Imamul Ajal, sapa Syekh Imam kang agung, al ustadu kang dadi guru, Ruknul Islami Kiai Ruknul Islam. Al ma'rufu kang kinaweruhan bil adabi kelawan ahli didik, al mukhtari kang wis den pilih, si'ron li nafsihi ing syair li nafsihi kedue sira pira-pira dan sing ruknul Islam. Maksudnya adalah Syekh Ruknul Islam itu membuat syair. Lah syairnya itu bagaimana? Inna tawadu'a min khisalil muttaqi wa bihi taqiyu ilal ma'ali yartaqi. Innal tawadu'a setuhunye andap asor min khisalil muttaqi iku setengah saking pira-pira sifate wong kang takwa. Wa bihi taqiyu lan kelawan tawadu At-taqi utawi wong kang takwa ilal ma'ali maring derajat keluhuran yartaki iku munggah sapa ittaqi. Maksudnya bagaimana? Bahwa itu diterangkan tawadhu itu apa tawadhu? Ya, tawadhu itu adalah salah satu setengah dari sifat takwa. Takwa tentunya kita tahu bahwa takwa itu adalah
mengetahui apa yang menjadi larangannya Allah dan mentaati apa yang diperintah oleh Allah. Baik ada Allah secara langsung maupun tidak Allah secara langsung. Itu adalah sifat tawadhu, ya. Kemudian tawadhu ini itu akan menjadikan seseorang itu menjadi takwa, dan takwa itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwasanya Allah itu sudah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Maksudnya apa? Sesungguhnya Allah itu akan mengangkat derajatnya manusia, derajatnya seseorang itu dari apa sih? Yaitu dari ketakwaan dia. Allah itu tidak memandang siapapun. Mau kamu cantik, mau kamu tampan, mau kamu kaya, mau kamu apapun. Jabatan yang kita miliki semuanya, Allah itu tidak memandang hal itu. Tapi yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan kita. Lah kuncinya takwa itu ada di mana? Sebenarnya adalah ada dalam hati kita. Terkadang kita mempunyai sifat, oh ketika melaksanakan ibadah, itu hanya karena orang tua kita. Itu karena guru-guru kita. Itu nggak boleh. Ya itu sebenarnya kayak gitu nggak boleh. Yang boleh bagaimana? Melaksanakan ibadah itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga wa minal ajabi ajabun man huwa jahilun. Wa minal ajabi lan iku setengah saking piro-piro perkara gumunake. Gumunake niku takjub. Ya, heran kayak gitu. Ajabun utawi oleh gumunake wong man huwa jahilun utawi iku saking bodoh. Fi halihi ing dalem tingkahe man ahwa syaidu antarane utawi min iku wong kang maca amisyaki apa ta wong kang milago. Maksudnya bagaimana? Bahwa seseorang itu bisa gumun itu bisa takjub. Nah, bisa menjadi takjub atau besar itu dari mana? Itu karena sifat seseorang. Seseorang itu bisa menjadi besar, seseorang itu bisa menjadi cilaka. Itu karena seseorang tersebut. Ya, seseorang tersebut apa yang telah dia laksanakan. Contohnya, kita itu di dunia ini melaksanakan. Ya, contohnya melaksanakan. Memperbanyak apa yang menjadi kesenangan dunia ini. Kita yang didapat apa? Hanya kesenangan dunia. Itu. Dan kita pun nanti ketika melaksanakannya, kita ada permasalahan. Ya, kita ada permasalahan. Ternyata permasalahan tersebut menjadikan kita itu buruk. Maka adalah membuat kita cilaka. Itu. Ya, contoh kita memfitnah orang. Sebenarnya ketika kita memfitnah orang itu, fitnahnya itu hanya sebentar pada seseorang tersebut. Padahal fitnah itu akan kembali pada diri kita sendiri. Kemudian am kaifa yukhtamu umruhu wa ruhuhu. Am kaifa utawi kaya apa yukhtamu oleh den pungkasi umruhu apa umure man auruhu utawi ruhe man. Yauman nawa ing dinane mati mustafilun iku kaluruh au murtaki utawa munggah sapa man. Ini sama bahwa bagaimana caranya seseorang itu umurnya atau jasadnya itu akan diangkat oleh Allah, ya keberadaan dirinya itu bergantung dari seseorang tersebut, ya. Bagaimana akhir umurnya atau tempat kembalinya seseorang itu kelak, apakah ada di surga ataupun ada di neraka. Itu bergantung perbuatan kita. Sehingga wal kibriya'u utawi kagungan kedua lirobina kedua pangeran ingsun sifatun iku suwiji sifat bihi keluarganya mahsyusyatun kang den
tertemu akan apa sifat fatajunnabuha mongko ngeduhake sira sifat kubara wataki ing ngreksa sira. Maksudnya bagaimana? Bahwa kesombongan itu, sifat sombong itu sifat yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita itu tidak boleh mempunyai sifat sombong. Contohnya kita mau punya kekayaan, ya kekayaan. Kekayaan kita banyak sekali, berjuta-juta uang, mobil mewah, rumah mewah. Hanya terjadi dalam 1 jam saja diterjang banjir saat ini. Apa yang kita miliki? Kita adalah orang yang tak punya. Kita sama sekali menjadi orang biasa. Gitu. Ya, itu adalah salah satu tidak boleh kesombongan kita. Contoh lagi, kita tidak pernah sakit. Tidak pernah sakit. Kita malah mengagukan bahwa diri kita itu adalah diri orang yang paling mulia. Itu enggak boleh. Ketika kita mempunyai sifat sehat, kita mempunyai suatu kekayaan, apabila kita selalu sehat, berarti itu adalah semua pemberian Allah Subhanahu wa taala saat ini ya. Dan perlu diingat bahwa seorang ketika sakit itu ya sebenarnya sakit di dunia ini, sakit seseorang itu ada 2. Yang pertama yaitu sakit jasmani. Sakit jasmani itu apa? Yaitu sakit yang diberikan oleh Allah tampak. Contohnya demam. Contohnya kita mempunyai sifat tipes. Contohnya lagi kita ada sakit terkena COVID. Itu kan tampak. Sakitnya jelas bisa dideteksi oleh dokter. Sedangkan sakit seseorang yang kedua itu apa? Yaitu sakit hati. Ini yang sakit yang luar biasa. Dan terkadang kita itu tidak bisa menyeimbangkan. Sakit yang harus diobati itu yang sakit mana? Hati ataukah secara jasmani? Tapi kita lebih sakit hati itu. Dan kita mengunggulkan sakit jasmani. Contohnya, ketika badan kita itu panas, maka kita bergegas ke dokter agar apa? Agar segera sembuh. Gigi kita sakit. Minta ampun, kita segera mencari obatnya. Tapi apabila hati kita yang sakit, apakah kita segera mencari obatnya? Tidak. Yang dimaksud hati ini sakit bukan karena diputus pacarnya, bukan karena cintanya ditolak dan sebagainya, enggak. Mungkin itu adalah salah satunya yang lain, tapi terkadang orang itu tidak melaksanakan perintahnya Allah, berarti hatinya sakit. Apakah kita segera mengobatinya? Tidak, malah kita enjoy saja. Bahkan kita malah seringkali melaksanakan hal itu, ya malah mencari hal itu. Itu yang sebenarnya terjadi pada diri kita sendiri. Kemudian tadi diterangkan bahwa seorang murid itu harus mempunyai sifat tawaduk dan ifah. Lah tawaduk itu macam-macamnya tawaduk. Itu sebenarnya ada beberapa hal. Yang pertama, ya, sikap tawaduk kepada Allah. Ya, tawaduk kepada Allah. Tawaduk kepada Allah ini apa? Kita harus benar-benar takut kepada Allah. Selalu melaksanakan perintahnya. Menjauhi apa yang dilarangnya. Itu tawaduk kepada Allah. Yang kedua adalah tawaduk kepada Rasulullah. Tawaduk kepada Rasulullah itu apa? Yaitu melaksanakan apa yang menjadi sunnah-sunnahnya. Contoh, ketika malam Jumat atau malam Senin, kita melaksanakan sholawatan. Kita setiap hari itu pasti membaca sholawat. Kecuali kita tidak sholat. Tidak sholat itu berarti kita tidak membaca sholawat. Ya. Tapi ketika kita sholat, maka kita pasti setiap hari membaca sholawat. Itu adalah tawaduk kepada Rasulullah.
Banyak sekali contoh-contohnya selain membaca sholawat itu. Apa yang menjadi perintahnya Rasulullah. Sedangkan yang ketiga itu adalah tawaduk kepada agama. Maksudnya tawaduk kepada agama itu apa? Kita itu harus mempunyai hati-hati atau adab asor tentang dalil-dalil Allah Subhanahu wa taala. Itu tawaduk tentang kepada agama. Jangan membuat dalil-dalil sendiri. Itu adalah salah satu contohnya tawaduk kepada agama. Sering sekali kita, ya kan, kadang kita kan banyak menjumpai contohnya ketika sholat Jumat, ini bagi laki-laki ya, ketika sholat Jumat, hujan sedikit. Dia pintar mengutarakan dalil. Oh, kan sudah dijelaskan bahwa salah satu tidak diperbolehkan sholat Jumat itu apa? Turunnya hujan. Padahal tafsirannya turunnya hujan itu apa? Hujannya lebat. Hujannya lebat sehingga seseorang itu tidak tidak bisa berangkat Jumatan. Tapi sekarang naudzubillah min dzalik. Saya baru kemarin merasakan Jumatan itu ada di sini, di daerah Patemon. Kan daerah Patemon. Karena biasanya saya itu Jumatannya ada di Banyumanik. Baru hujan sedikit, naudzubillah min dzalik. Banyak sekali anak muda itu udah adzan, masih pada di rumah, masih ada di warung-warung. Ada salah satu saya tanya, "Loh kok nggak Jumatan?" Kayak gitu. Walah, wis tahu, kayak itu. Walah wis tahu. Loh kok wis tahu? Kayak itu wis tahu. Kemudian dia mengatakan, "Loh, kan itu sebab tidak boleh Jumatan, sebab ketika kita boleh meninggalkan Jumatan itu adalah turunnya hujan." Kayak gitu. Itu adalah membuat dalil-dalil sendiri. Itu namanya tidak mempunyai tawaduk kepada agama. Kita itu tidak diperbolehkan seenaknya sendiri membuat dalil-dalil yang sudah ada. Itu ya, itu harus dijalankan dengan baik. Itu adalah untuk tawaduk kepada agama. Kemudian yang keempat, tawaduk kepada manusia yang lain. Berarti ini adalah hablum minan nas. Kita sesama orang lain, senantiasa kita harus selalu bertawaduk. Ya kan? Bertawaduk. Yang muda menghormati yang tua menyayangi yang muda. Jangan seenaknya sendiri. Apapun yang diberikan masukan tetap kita terima, meskipun itu tidak sesuai dengan pemikiran kita, tidak sesuai pemikiran kita. Jadi itu semua harus kita laksanakan agar kita menjadi orang yang baik. Kita lanjutkan. Qala Abu Hanifah rahimakumullah taala. Qala wis ngendika Abu Hanifah, sapa Imam Abu Hanifah rahimakumullah, muga-muga Allah Maha menyayangi ing Abu Hanifah, Allahu sapa Allah li ashabihi maring pira-pira kancane Abu Hanifah. Andimu padha gedhekake sira kabeh ama imakum ing pira-pira serben ira wawashi ulan padha jembaranake sira kabeh akmamakum ing pira-pira lengane kelambi ira wa inna ma qala dzalik wa inna malan angin pestine qala ngendika sapa Abu Hanifah dzalika ing mengkono-menono kang pinutur li alla iku supaya ora dadi ina ya takhaffifa bil ilmi apa ilmu wa ahlihi lan ahli ilmu. Itu berarti ini menjelaskan tentang bagaimana sih caranya agar kita menjadi seseorang diagungkan oleh Allah itu dengan kalau di sini dijelaskan itu jebarake serban. Maksudnya bagaimana? Serban kok itu dijembarake berarti kita meluaskan hati kita. Ya, kita menjaga penuh tentang ilmu kita. Dan itu diterangkan
li'alla yahtifu bil ilmi wa ahlihi, agar ilmu kita itu tidak menjadi hina. Apa sih yang harus kita laksanakan? Ya, diterangkan wayam bagi li talibil ilmi, lan sayukja li talibil ilmi kedue wong kang ahli ilmu, ayyuh sila kitabal wasiyata, ayyuh sila apa yen to ngasilake sapa talibul ilmi kitabal wasiyata ing kitab wasiat, allati katabaha, allati kang wis nulis katabaha ing kitab wasiat Abu Hanifah sapa Imam Abi Hanifah li Yusufa krana Kiai Yusuf ibni Khalidin ibnu Khalid. Berarti ini sebaiknya seorang penuntut ilmu itu harus memahami tentang kitab-kitab yang menjadikan dia selalu beradab asor. Ya. As-samiti kang bangsa samat ing darujuin nalikane kundur ila ahlihi maring mulyane Yusuf. Maksudnya apa? Bahwa di sini Imam Abu Hanifah itu menerangkan seorang murid itu ada yang menuliskan, salah satu kitab yang mana kitab itu dituliskan untuk Yusuf bin Khalid. Ya, Yusuf bin Khalid. Nah, yang mana Yusuf bin Khalid itu diberikan suatu pengajaran sebelum dia akan pulang. Ya, dia akan pulang. Akan pulang maksudnya bagaimana? Ya jiduhu mongko nemu kitab al-wasiat mayat lubu sapa wong kang golek sapa man ing kitab. Maksudnya adalah orang itu akan mendapatkan suatu ilmu. Itu harus mempelajari penuh dengan kita. Kitabnya apa? Yaitu kitab Ta'lim Muta'alim ini. Kitabnya tentang apa? Yaitu tentang bagaimana caranya kita bertingkah laku, beradab asor. Nah, itu. Kita lanjutkan. Wakana ustaduna. Wakana lan ono ustaduna sopo guru ingsun. As-Syekhul Imam, Syekh Imam. Burhanul A'immati Ali bin Abi Bakrin. Kang dipituduh piro-piro imam Ali bin Abi Bakrin, Syekh Ali bin Abi Bakrin. Qaddasa mugi-mugi nuciake Allahu syapa Allah ruhahul aziz ing ruhi Syekh Ali ingkang mulya. Amaroni iku dawuh ing ingsun kitabatihi kelawan nulis kitab wasiat. Ing darusyui nalikane mulih ila baladi maring negara ingsun. Wa katabtuhu lan wis nulis sapa ingsun ing kitab wala budalil mudarrisi lan ora kena ora itu harus, ya, bahasa Arabnya itu la buddha itu harus, lil mudarrisi kedue wong kang macaaken, wal mufti lan wong kang aweh fatwa fi mu'alamatin nasi ing dalem pira-pira perkara pergaulane manusia minhu saking kitab. Jadi di akhir ini yang tentang fasal niat itu adalah kita harus bertawaduk. Yang mana kitab ini, ya, di akhir kitab ini yaitu kitab yang menjadi rujukan seseorang penuntut ilmu ketika dia akan pulang. Dan ini juga dijelaskan itu ada Abu Bakrin menulis kitab. Tulisannya kitab untuk apa? Yaitu ketika dia ingin pulang ke negeri Sam, ya, ingin pulang ke negeri Sam. Nah, apa yang menjadi fatwa seorang guru, apa yang menjadi kemuliaan seorang guru itu harus dilaksanakan dengan baik. Dan kita harus tahu bahwa ilmu seseorang itu tidak akan hilang. Ya, ilmu seseorang itu tidak akan hilang. Lah hilangnya ilmu itu dari siapa sih? Itu juga ada salah satu hadis yang menerangkan innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yang tazi'ahu minal ibad
Walakin yakbidul ilma biqatabil ulama. Innallaha, sesungguhnya Allah itu ya layak bidul ilma, tidak akan mencabut ilmu seseorang intija anjang tasi uminal ibad, dari seseorang tersebut, yang dimiliki oleh seseorang tersebut. Walakin yakbidul ilma, tetapi Allah itu akan mencabut dari ilmu seseorang. Dari mana? Bikotabil ulama. Sehingga ini harus menjadi evaluasi kita, ya evaluasi kita semuanya untuk saat ini. Saat ini banyak sekali ulama yang sudah meninggal, ulama yang sudah dinyatakan sudah tidak ada, baik yang sudah tua maupun yang masih muda. Itu adalah untuk evaluasi kita. Kita saat ini harus benar-benar menjadi pemuda yang paham semuanya, tidak hanya dari iptek, ya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Imtak kita harus dikuatkan, iman dan takwa kita, serta ilmu-ilmunya harus dipahami betul. Ketika kita melihat semuanya yang telah terjadi saat ini, na'udzubillah min dzalik, ulama-ulama ya Allah, ya saat ini sudah dipanggil oleh Allah. Tapi terkadang kita mengartikan itu, ulama itu lebih disayang oleh Allah, lebih disayang Allah. Itu jangan hanya dari ucapan kita. Meskipun ulama itu disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pun harus mempunyai sikap, harus meneruskan perjuangan beliau. Bukan hanya ketika kayak gitu, oh, kamu lebih disayang oleh Allah, ya murabbi, kayak gitu. Tapi kita tidak ngapa-ngapain. Nah, yang menjadi penerusnya nanti siapa? Itu yang harus menjadi evaluasi atau muhasabah bagi diri kita sendiri. Ya. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa Allah itu akan mencabut ilmu seseorang dari apa? Dari diwafatkannya ulama. Sudah jelas. Pandemi saat ini. Pandemi saat ini. Ketika kita selalu bermuhasabah. Pandemi saat ini itu sudah banyak ada di efeknya atau menghancurkan beberapa sektor. Baik dari sektor ekonomi, jelas tampak kalau sektor ekonomi. Sektor politik, jelas sektor politik sudah tampak. Untuk apa? Ini persaingan dunia. Kemudian dari sektor keagamaan, na'udzubillah, ini dari sektor keagamaan, sebenarnya kita saat ini itu masuk dalam penjajahan. Kenapa masuk dalam penjajahan? Ketika kita tidak menyadari, sholat aja kita sudah di banyak larangan dan sebagainya. Ya kan? Itu harus kita menjadi evaluasi. Meskipun yang menjadi pokoknya sekarang adalah kesehatan, itu yang utama. Sekarang kan banyak digaungkan tuh ya, bahwa kesehatan itu lebih utama. Iya, lebih utama. Tapi jangan sampai keimanan kita itu turun. Dari sektor keagamaan, sektor pendidikan sudah banyak sekali sekarang. Kita harus evaluasi. Murid sekarang, ya murid sekarang, mungkin kalian jika sudah ada yang PPL, bahkan sudah ada yang KKN, ketika bahkan ada yang sudah ngelesi dan sebagainya, itu kalian dihadapkan dengan masyarakat. Bagaimana reaksi untuk murid-murid saat ini, pendidikan saat ini? Meskipun sudah ada daring, malah yang masuk kita saat ini apa? Yang sudah masuk saat ini itu apa? Itu banyak sekali ya, banyak sekali tentang penjajahan iptek, ngegame terus, anak-anak kecil sekarang ngegame, ya kan? Itu beda ketika kemarin kita sudah tatap muka. Contohnya kalian mengajari tentang ilmu bumi, coba gitu ya, ilmu bumi. Yang semula kemarin 90% atau 80% itu
pembelajaran itu sukses. Tapi untuk saat ini, saya yakin 50% ataupun 60% itu baru berhasil. Itu juga karena kita yang sangat kreatif. Karena apa? Meskipun kadang seperti ini ya, kita daring. Kadang seseorang itu apa? Hanya menyalakan, tinggal tidur. Kalau tidak gitu dimatikan, hanya suara-suara aja, tinggal tinggal kegiatan yang lain atau ngegame yang lain. Itu untuk saat ini. Kita sebagai orang mahasiswa, apalagi UNES itu di dunia pendidikan, kita harus mulai sekarang harus bermuhasabah. Bagaimana caranya kita melaksanakan pendidikan ini dengan baik saat pandemi ini, ya ini menjadi evaluasi kita semua. Itu jangan sampai kita hanya mengikuti keadaan yang sudah ada saat ini. Bukan berarti wah enak kuliah libur kok karena ada COVID. Wah enak kita masih agak bebas banyak. Loh, jangan sampai kayak gitu. Ketika kita sering bermuhasabah, itu sebenarnya hari ini kita masuk dalam penjajahan. Apalagi kita ini seorang pergerakan. Pergerakan cuma menengai wae. Ya jenenge ora pergerakan. Ya, bukan pergerakan. Kalau pergerakan, bagaimana kita harus selalu bergerak? Dan bergeraknya dari apa? Tidak hanya dari harus melaksanakan kegiatan ini, tidak. Yang dimaksud pergerakan meskipun kita mempunyai kegiatan, girohnya kita itu apa? Baik dari pergerakan dari kita sendiri. Contoh, kita masuk dalam pergerakan. Hari ini sumpama tadi sudah disebutkan dalam chat, Mas Rangga itu sudah bekerja. Ya kan, sudah bekerja. Hari Senin, baru melaksanakan tugas, hanya ini yang dikerjain. Besok harus ada peningkatan. Itu namanya pergerakan ketika sudah di dunia kerja. Bukan berarti hari ini sudah melaksanakan ini. Besok dia tidak melaksanakan yang lain. Turu tok. Itu tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat. Ya. Itu harus ada perubahan dari hari per harinya. Itu harus kita yakin dari sekarang. Seumpama kita menjadi ketua pun, ya ketua baik rayon, ketua dari kartu internal, eksternal, keagamaan, ketua umum. Kita harus punya girohnya. Dan giroh kita semuanya harus diniati dengan penuh semangat dan penuh karena Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk apa sih? Li'ila'i kalimatillah. Ya. Sehingga kan kita sering Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sebagainya. Sholawat NU. Ya, sholawat NU itu. Ya, di akhirnya, di ujungnya itu ada apa? Li'ila'i kalimatillah. Yaitu mengangkatkan kalimatnya Allah. Itu yang paling utama. Ya, yang harus kita miliki. Kemudian, bagaimana cara kita menumbuhkan jadi seorang dalam melaksanakan pergerakan tersebut? Di antaranya, setiap orang yang melaksanakan pergerakan pasti dia mempunyai rintangan. Koncone ora aktif. Harus disuruh gini-gini sama seniornya. Dia ternyata berjalan sendiri. Itu adalah tantangan semuanya. Dijalani dengan penuh keikhlasan. Karena seorang yang mempunyai sifat ikhlas, ya ikhlas. Apalagi harus dipenuhi dengan tawadhu. Dengan tawadhu itu. Nanti seluruhnya akan kita peroleh. Contohnya aja. Mas Rangga ternyata udah selesai. Tiba-tiba dia masih melaksanakan menjadi ketua. Dia ikhlas. Nggak taunya, meskipun dia sudah, ini pasti ada usaha ya. Dia mendaftar CPNS. Alhamdulillah,
diterima oleh Allah, ya. Oh, Mas Angga yang mau nikah, sama kayak itu. Yang mau nikah, kayak itu. Itu meski jangan, nah ini seringkali mengatakan jodoh itu datang, nanti pasti Allah memberikan jodoh karena di dalam dalilnya itu Allah membuat pasang-pasangan. Nah, kan kayak gitu ya. Tapi pasangan itu harus dibarengi dengan usaha, harus dengan usaha, tidak hanya walah saya cuma diam, saya kerja aja, nanti jodoh datang sendiri. Jodoh dari mana? Emangnya jodoh itu miliknya orang tua kita? Kan enggak, dong. Kita harus usaha juga. Itu salah satunya, ya. Semua diusaha. Kemudian saya melanjutkan untuk bertawadhu. Bagaimana cara menuju membangkitkan sifat tawadhu? Ya, sifat tawadhu seseorang ketika kita ingin selalu mempunyai sifat tawadhu, paling yang pertama harus menghormati orang lain. Itu harus dihormati orang lain. Kenapa harus menghormati orang lain? Ketika seorang itu menghormati orang lain, maka dirinya dihormati orang lain. Dan kita menghormati orang lain itu jangan seakan-akan karena dia lebih tua, karena dia ini, jangan. Tapi kita menghormatinya karena niatilah seluruhnya. Itu seakan-akan meniati menghormati diri kita sendiri. Contoh, kita dalam bertemu dengan orang lain kayak gitu. Mencobalah itu adalah menghormati diri kita sendiri. Disapa orang tersebut. Ya, disapa, ditanya bagaimana kabarnya, dan sebagainya. Itu adalah cara kita menumbuhkan sifat tawadhu. Kemudian yang kedua, ya, yang pertama adalah kita senantiasa menghormati orang lain. Yang kedua, kita jangan sampai mempunyai sifat takabur dan kebanggaan diri kita sendiri. Maksudnya bagaimana? Bahwa apa yang kita miliki saat ini, ya, itu seluruhnya kita alihkan bahwa itu adalah miliknya Allah. Ya. Kita diberikan pacar yang cantik, seumpama kayak gitu. Berarti alhamdulillah. Berarti itu pemberian Allah. Kita diberikan calon suami yang tampan, seumpama kayak gitu. Ya disyukuri, alhamdulillah. Kita saat ini diberikan pekerjaan, alhamdulillah. Ketika ada orang lain mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dari kita tetap alhamdulillah. Jangan bilang halah iku kerjaannya ya paling gampang, paling yuk gajinya sidik. Ya jangan sampai kayak gitu. Ya. Apalagi ini ketika di dunia perkuliahan, ya dunia perkuliahan. Ada yang mendapatkan saat yudisium, ada yang mendapatkan nilai A. Ya disyukuri. Karena setiap apa yang kita dapat berarti itu dari usaha kita. Allah itu melihat bukan dari hasil kita. Itu yang perlu kita waspadai untuk saat ini, ya. Jadi Allah itu tidak hanya melihat, oh kamu itu menjadi ketua, oh kamu itu menjadi mapres, oh kamu itu menjadi orang yang diterima PNS, kamu itu menjadi kepala sekolah, kamu itu menjadi kepala desa. Tidak. Tapi apa? Tapi usahanya kita, usaha dari kita. Saat ini kita belajar kitab taklim ta'alim. Ya, kita mencari ilmunya Allah. Butoy kita apa? Yo sinau, belajar. Wong belajar belum selesai kok mikir, wah aku masuk ilmu fisika, besok aku dadi opo yo. Saya masuk di ekonomi, besok aku dadi opo yo. Kerjaanku opo. Jangan memikirkan itu dulu. Yang dipikirkan apa? Proses kamu dalam belajar tersebut. Nah itu yang kita bahas hari ini, ya. Prosesnya bagaimana? Bukan
bukan membahas tentang hasil akhir kita apa. Itu pun Allah menyukai hal tersebut. Allah melihat dari usaha kita, ya, gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya alihkan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kepada Mas Sakti. Kepada sahabat-sahabati, silakan barangkali ada yang ingin bertanya mengenai materi yang telah disampaikan oleh pemateri. Silakan sahabat-sahabati. Itu ada yang bertanya langsung saya jawab ataukah ditampung dulu? Langsung dijawab ya. Oke deh, langsung saya jawab. Mau Mas jawab, Mas. Iya. Bagaimana caranya kita menjaga ketawaduan? Padahal pada dasarnya kita itu selalu ingin dipuji, jelas. Pada hakikatnya manusia itu, seluruh manusia. Ya, seluruh manusia. Satu, pengennya itu dinilai yang terbaik atau pengen dipuji, mendapatkan penilaian. Itu yang pertama. Yang kedua, mempunyai sifat tomak, rakus. Dia sudah punya, tapi dia ingin selalu menginginkan yang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, takabur, sombong. Ya, sombong. Dia selalu ingin mengunggulkan apa yang dia miliki. Itu sifat-sifatnya manusia. Nah, bagaimana cara kita menjaga agar kita tidak selalu mendapatkan pujian? Ya kita selalu bersikap biasa-biasa aja. Biasa kepada semua orang. Contoh, saya dengan Rangga biasa aja, saya dengan Naili biasa aja ketika dalam bertemu. Jangan mengagungkan semuanya, ya. Tapi bukan berarti, oh kok sore hari ini diterangkan oleh Mas Sakti, kita harus bersikap biasa saja. Berarti saya sama ketua saya harus biasa aja. Ya biasa aja, tapi harus ada ketaatan, kepatuhan. Karena salah satu dalam PMI itu, ketua itu sebagai ulama. Ulama. Kemudian dia itu juga sebagai apa yang menjadi pemimpin kita. Ulil amri. Maka kita harus menghormatinya. Kita harus patuhinya. Ya kayak itu. Sehingga ketika kita dalam PMI, meskipun kelak, ya sampai saat ini pula saya itu merasakan betapa luar biasanya. Meskipun saat ini adalah ketuanya Mas Iqbal ya, Mas Iqbal, ketua umumnya Mas Iqbal itu. Bagi yang sudah menikah, sudah punya anak, sudah tua, bahkan saya sendiri itu tetap menghormati Mas Iqbal. Sebagai apa? Ketawaduan. Ya, sebagai ketawaduan kita yang memimpin itu Mas Iqbal. Ya bukan berarti, wah aku paling perkasa, sama kayak gitu ketuanya. Siapa karena tidak. Itu sudah diajarkan dari dulu. Bahwa yang ketua itu adalah ulamanya organisasi kita. Sehingga ketika ada beberapa senior itu pasti memberi bimbingan, ya kan? Dan tidak menyalahkan begitu aja. Diberikan bimbingan. Dan kita terkadang ketika itu hebat, kita pun ikut bahagia.
ikut bahagia. Dan ketika itu salah, ya kan, kita mengingatkannya harus dengan lemah lembut. Karena ketua tersebut kembali ke awal, itu pemimpin kita. Jadi bagaimana cara kita mewujudkan tawaduk kita? Kita harus bersikap biasa-biasa aja. Contohnya, ketika hari ini kita selalu berpuasa Senin Kemis. Ketika ada yang mengatakan, wah kamu puasa terus kayak gitu. Ya dijawab Alhamdulillah. Jangan berarti langsung menyombongkan dan sebagainya. Ketika dipuji kayak gitu, besok kita jangan, wah kok kemarin saya habis dipuji Mas Wahib ya. Besok saya tak sahurnya yang semula jam 4, tak sahurnya 1. Kayak itu jam 1. Kemudian yang semula saya bukanya jam 6, saya bukanya nanti jam 7 malam kayak gitu. Jangan. Baru dipuji 1, anggap aja pujian itu adalah hal sesuatu yang buruk untuk kita. Seseorang itu semakin banyak dipuji, maka seseorang itu semakin banyaknya yang akan tumbuh dari kita sendiri itu apa? Takabur. Itu. Lebih baik apa? Lebih baik banyak celaan. Ya kan? Lebih baik banyak celaan. Masyarakat ini dicela, dicela. Itu malah menumbuhkan sikap kita selalu apa? Selalu bermuhasabah. Kita mempunyai giroh kita agar menjadi yang terbaik. Contohnya di saat ini, wah Mas Rangga kok sudah PNS, Mas Rangga kok orangnya hebat ya, wah Mas Rangga kok ini. Pasti nanti dia semakin hari, iyo iki lo aku, kayak gitu. Terkadang seseorang itu mempunyai sifat kayak gitu semua. Nah, jadi kita harus ketika ada yang memuji, kita banyaklah istighfar, bukan malah suka. Ya, karena pujian seseorang itu malah menjadikan kita nanti lebih buruk. Jadi kita biasakan aja ketika ada yang memuji, oh terima kasih atau matur nuwun kayak gitu, matur nuwun. Nah, habis dipuji itu kita tingkatkan lebih baik hanya karena Allah, bukan karena pujian tersebut. Kayak gitu. Jadi menumbuhkan sifat tawaduknya adalah kita dalam melaksanakan segala hal itu harus biasa aja. Kita tidak hanya memandang melaksanakan itu hanya karena dilihat pimpinan kita sesuai yang saya sampaikan di kemarinnya ya. Dilihat pimpinan kita, dilihat ketua kita. Contohnya, K1 kok rajin banget ya ngeterke kader-kadernya kayak gitu. Hanya karena apa? Hanya karena ingin dipuji ketua. Itu salah niatnya kayak gitu. Ya salah. Tapi niatnya apa? Niatnya benar-benar dia ingin menghidupkan organisasinya. Itu, terima kasih. Apa ada yang ingin bertanya lagi? Silahkan kepada sahabat-sahabati yang lain. Barangkali ada yang ingin ditanyakan. Oke, Ini kembali ada bertanya. Iya, pertanyaan. jika memberitahukan prestasi kita kepada orang tua kita niatnya agar mereka senang, itu tidak apa-apa ya, kayak gitu. Oke, kita kembali ke dalam niat kemarin ya, babul niat. Babul niat, di dalam niat itu kemarin kita juga diterangkan tentang takabur, sombong. Ya, sombong itu sebenarnya ada 2 kemarin ya. Benar-benar murni sombong, ingin dirinya itu agar dipuji, mengagungkan. Atau yang kedua adalah sombong hanya untuk yang lain itu agar peningkatan, ya, peningkatan. Nah, itu. Dan ketika untuk peningkatan itu diperbolehkan, diperbolehkan. Dan ketika kita memberitahukan prestasi kita kepada orang tua kita, hanya niatnya kita agar mereka bahagia, itu ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting niatnya awal, oh saya ingin memberitahukan prestasi saya agar nanti diberikan kerudung 10 ataupun agar nanti saya diberikan motor, agar nanti saya UKT-nya yang semula 4.500.000 nanti saya dikasih uangnya 6 juta yang 1.500.
balik ke kita. Jangan. Kalau dikasih hadiah oleh orang tua, alhamdulillah. Tapi niatnya awal kita harus ditata. Bahwa niat itu adalah ingin orang tua kita senang. Karena itu salah satu membahagiakan orang tua kita adalah kewajiban seorang anak. Jadi diperbolehkan. Kalau niatnya emang ingin orang tuanya bahagia, bukan karena niat yang lain, ya kayak gitu. Nah, ketika kamu ingin menciptakan prestasi kamu kepada saudara, niatnya awal harus ditata, harus ditata. Niatnya itu untuk apa? Niatnya adalah untuk agar seseorang itu lebih baik. Nah, itu, ya. Kan saat ini terkadang kita memahami ya kan. Loh, ketika kita melihat ceramahnya Gus Miftah, loh, seorang ulama kok katanya kayak gitu ya, kuasa dan sebagainya gitu. Itu yang belum paham. Itu yang belum paham. Kalau yang paham, ya yang paham betul bahwa beliau itu menyampaikan memang fashionnya di situ. Bukan berarti kok kurang punya adab asor dan sebagainya. Tidak. Memang beliau dalam penyampaiannya di bagian itu. Nak nyampe ke kok secara halus dan sebagainya. Kita masuknya ke dalam torekoh. Ya itu. Jadi kita dalam mempelajari ilmu-ilmu ini sudah ada bagiannya. Gitu ya. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Jika tidak ada pertanyaan, mungkin ada tambahan atau sanggahan dari Mas Sakti atau sahabat-sahabat yang lain. Monggo barangkali ada yang ingin menyampaikan. Sepertinya kalau belum ada, nanti saya terakhir akan memberikan sebuah kata bagaimana caranya agar kita menjadi penuntut ilmu yang benar-benar bertawadhu, yaitu dengan apa? Yaitu dengan bersabar apa yang telah menjadi prosesnya, dan kita berusaha dengan penuh, dengan semangat, ya, dengan giroh gitu. Sehingga untuk minggu depan kita masuk dalam bagaimana itu cara memilih guru, kemudian bagaimana cara kita memilih ilmu, bagaimana cara kita memilih teman. Akan kita bahas untuk minggu depannya. Untuk saat ini berarti kita untuk memuliakan guru itu. Arab guru, seumpama dosennya ya, gawe mumet kita dan sebagainya. Kita jangan suka memisuhinya. Lagi dibingung-bingung ke, dicoret-coret ke masalah skripsinya. Kita wis murang-muring wis nesu kayak gitu. Loh, itu malah menjadikan lama kita menulis dalam skripsi tersebut. Kita syukuri aja. Yang penting apa? Terus berusaha. Tapi itu ya sulit. Itu sulit, bukan semata-mata kita mudah melaksanakan hal itu sulit, tapi kita harus mencobanya gitu. Terima kasih pada pertemuan sore ini. Minggu depan kita lanjutkan kalau kita masih diberikan umur yang panjang dan kita masih bisa bertemu dalam daring ini. Minggu depan kita membahas tentang bagaimana cara memilih ilmu, memilih guru, dan memilih teman kita. Ini wajib untuk kita semuanya karena kita adalah selayaknya adalah seorang murid. Dan mencari ilmu itu untuk seluruhnya, tidak memandang itu kecil, tidak memandang itu muda, tidak memandang itu tua. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.